Ya, aku mengerti. Kamu bereskan Han Yifan, mengenai San Buping. Dia setengah bulan lagi baru kembali, aku yang akan mengatakan kepadanya masalah Hu Xiaomo, ucap Dekan. Intinya, aku sudah mengkonfirmasikan kepada asosiasi ramuan jika hal ini tidak ada hubungannya dengan Yun Qingyan, lanjutnya. Jadi kita bisa dengan tenang dan berani membimbingnya menjadi murid dari perguruan Singkong. Aku tidak akan salah menilai orang, gelagat Yun Qingyan dan perkembangannya, ucap Dekan. Buku yang dipegang Dekan berjudul Tekad Pedang Angin Tanpa Aurora. Mirip sekali dengan leluhur kita, ucap Dekan. Bangun, bangun, malah sekali, hanya monyet saja yang bisa tidur di teras rumah. Ah, kenapa memangnya kalau tidur di teras rumah, bukankah sama saja tidak bisa menjadi 3 murid suci, ucap kedua orang tersebut. Salah satu orang itu terkejut. Hah? Wah! Pavilion di sana hanya tersisa 2 saja, teriaknya. Apa? Cepat! Lihat ke sana! Sekarang 3 murid suci tidak di pulau ini, siapa yang seberani itu mencuri markas mereka? Apa mungkin jika Dekan yang memerintahkan untuk merobohkannya kan? Tidak mungkin. Mo Fei mengatakan jika ada perang tersembunyi di antara ketiga murid suci, ucap orang-orang dan segera menuju ke pavilion. Tunggu, di sana ada orang. Itu. Su Tutu dan Yun Qingyan. Benar, ini kita. Jika bukan karena Yun mengajari gadis itu dan kembali sangat larut, aku ingin meledakkan ketiga gedung itu di depan kalian semua, ucap Su Tutu. Kalian bukan hanya menempati tempat itu, tapi juga meledakkan 1 gedung lainnya. Ketiga murid suci masih belum kembali, Dekan pasti tidak akan melepaskan kalian begitu saja, ucap orang-orang. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Di antara kalian pasti juga ada banyak orangnya ketiga murid suci, kan, ucap Su Tutu. Pergilah katakan kepada mereka bertiga, jika berani jangan hanya bersembunyi saja, datanglah dan tunjukkan kemampuan mereka. Gedung yang dihancurkan itu adalah hadiah pertemuan dari aku dan Su, ucap Yun Qingyan. Ya ampun, Yun Qingyan. Sedang menabuh genderang perang dengan ketiga murid suci? Ketiga murid suci bukanlah murid abal-abal yang dilatih di bawah pohon, bukankah mereka sudah keterlaluan, ucap orang-orang. Haha, terkejut saja pelan-pelan, aku dan Yun memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kami tidak akan menemani kalian lagi, ucap Su Tutu kemudian bersama Yun Qingyan turun ke bawah. Kak, aku merasa Yun Qingyan sangat keren. Apa mungkin pola murid jenius sudah berubah? Kamu jangan bicara sembarangan, ucap orang-orang. Hajar! Hajar! Yun Qingyan hanya murid dari luar perguruan, jangan takut. Maju, habisi dia. Kenapa memang jika dari luar perguruan? Yun Qingyan, habisi kesombongan mereka, orang dalam perguruan. Luar biasa. Yun menang lagi. Sudah lama sekali sejak murid-murid dari luar perguruan begitu bergengsi di pertarungan. Semoga Yun Qingyan bisa menghabisi mereka sampai akhir, teriak penonton bersemangat. Aku dan Su Tutu keluar dari kelas jenius memang untuk mengikuti pertandingan dalam perguruan. Dekan mengatur agar nomorku dan nomor saudara Su hanya akan bertemu di akhir babak. Semuanya berjalan sangat lancar, hanya saja. Gumam Yun Qingyan. Mendengar banyak dukungan setelah mendengar begitu banyak hinaan membuatku sedikit tidak terbiasa, gumam Yun Qingyan. Yun Qingyan hebat sekali. Yun, maju terus, kamu adalah satu-satunya harapan murid luar perguruan. Tidak disangka murid luar perguruan ada yang sehebat ini. Sayang sekali dari dalam perguruan tidak begitu menonjol, ucap 2 orang tersebut. Nomor 9 baru saja menggunakan jurus cincin alam Yue Jing tingkat 3, ini masih tidak cukup, ucap orang sebelah kiri. Jika bertemu alam Yue Jing level 4, dia pasti untuk melawan saja tidak akan memiliki kesempatan, dan kalah begitu saja, ucap orang sebelah kanan. Tidak mungkin. Mungkin. Tidak mungkin. Mungkin, ucap kedua orang itu. Dan akhirnya mereka pun saling pukul. Komentator, bisa tidak selesaikan komentarnya baru berantem lagi nanti. Ucap seseorang. Tidak bisa, ucap kedua orang itu secara bersamaan yang ternyata adalah seorang komentator. Selanjutnya, dari kelompok 8 nomor 51 melawan nomor 11. Silakan masuk ke ring, ucap seorang petugas arena. Oh, akhirnya giliran Yun Qingyan. Dia sudah banyak bertanding, dia belum kelelahan, kan, ucap kedua komentator tersebut.
Tapi tenang saja, nomor 11 memiliki kemampuan alam Yue Jing tingkat 4, meskipun Yun Qingyan belum kelelahan, dia pasti akan dikalahkan, ucap komentator berkumis hitam. Cih, tidak usah banyak omong, buktikan saja di pertandingan, ucap komentator berambut putih. Mulai. Hei, jangan kamu pikir kamu hebat karena menang berturut-turut di 8 pertandingan. Majulah, jika aku mulai, kamu akan langsung terpental keluar dari ring, ucap lawan Yun Qingyan. Terpental keluar ringnya. Itu ide yang sangat bagus, ucap Yun Qingyan kemudian maju ke depan dengan tangan di belakang mengumpulkan kekuatan. Oh, kamu langsung menyerang. Nomor 11 bersiap menahan serangan Yun Qingyan. Orang itu terlihat terkejut. Haha. Yun Qingyan, aku bahkan tidak menghindar, pukulanmu meleset, ucap orang itu. Benarkah? Tanya Yun Qingyan. Pada awalnya, tujuanku memang bukan di situ, lanjutnya sambil menarik baju belakang nomor 11. Cih. Haha, Yun Qingyan, kamu ingin menjatuhkanku dari ring dengan pukulan semacam ini? Lebih baik ganti jurus lain. Aku hanya berdiri di sini, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku, ucap nomor 11 sombong. Nomor 11 dilempar oleh Yun Qingyan. Lihatlah, melemparmu keluar dari ring adalah saran yang bagus. Tidak perlu bekerja keras atau terburu-buru, menghemat waktu dan tenaga, ucap Yun Qingyan. Pemenangnya, Yun Qingyan, ucap komentator berjanggut putih. Bah, bagaimana mungkin? Mungkin lawannya hanya si bodoh dari luar perguruan. Ucap komentator berkumis hitam. Tapi, ini bukanlah suatu kesalahan. Di pertarungan setelah itu, Yun Qingyan menang dengan melemparkan lawannya keluar dari ring langsung. Pergerakannya di atas ring tanpa batas, sedangkan di bawah ring, tatapan membahayakan 3 murid suci juga mulai memperhatikannya. Sebulan kemudian, Yun Qingyan masuk di babak terakhir. Peserta yang lolos dari kelompok ke-8, Yun Qingyan, teriak komentator berjanggut putih. Bersama dengan Sututu masuk ke babak final. Yun Qingyan hebat, maju. Yun Qingyan sebagai wakil dari peserta luar perguruan, memasuki kompetisi final murid dalam perguruan. Hahaha, Yun Qingyan sungguh kebanggaan bagi kita, murid luar perguruan. Kak Yun, Kak Tutu, ucap seseorang. Ternyata itu adalah Ling Xue. Aku juga menang di kelompokku, aku masuk ke babak final, ucapnya. Yun Qingyan tersenyum melihat Ling Xue. Ganti. Aku tunggu penampilanmu, ucap Yun Qingyan sambil mengelus kepala Ling Xue. Iya. Aku tidak akan membuat Kak Yun kecewa, ucap Ling Xue bahagia. Cih, laki-laki memang, ucap Sututu dengan ekspresi malas. 5 hari kemudian, Scan beralih ke arena kompetisi dalam perguruan. Selanjutnya, Ling Xue melawan San Mouren dan dipersilahkan kedua pemain naik ke atas ring. Ling Xue masuk ke arena. Tidak disangka Ling Xue sudah memasuki arena, beberapa hari ini sudah dilatih olehmu, peningkatannya sangat pesat, kan? Tanya Sututu. Tentu saja, jawab Yun Qingyan. Haha, ini kebanggaan tersendiri untukku, aku bertemu dengan gadis cantik Ling Xue, 10 murid terbaik di perguruan dalam. Jika kamu memuaskan keinginan kecilku, aku akan sedikit berbelas kasih kepadamu, ucap San Mouren. Majulah, ucap Ling Xue tidak mempedulikan ucapan Mouren. Terlihat wajah Mouren marah. Cih, tidak tahu diuntung. Jika seperti itu, aku hanya bisa mengasihanimu di atas ring ini, ucapnya, bergerak dan menyerang ke arah Ling Xue. Serangan Mouren bisa dihindari Ling Xue. Aduh, lumayan juga kecepatanmu, ucap Mouren. Ling Xue mengangkat satu kakinya ke atas. Brengsek. Jangan merendahkan orang lain, teriak Ling Xue. Mouren pun terkejut. Terlihat Mouren diserang Ling Xue dengan kakinya. Wah, serangan Ling Xue bagus sekali. Aku bertemu San Mouren ini selama babak penyisihan. Dia berada di alam Yue Jing tingkat 5, ucap Sututu. Bagus, bakat Ling Xue tidak kalah dengan kebanyakan siswa di kelas jenius, ucap Yun Qingyan. Dilihat dari auranya saja, Ling Xue sudah setara dengan seorang jenius. Karena darah abadi sejati terus dirangsang, suatu hari dia bahkan bisa berevolusi menjadi seorang jenius. Jadi kemenangan di pertandingan kali ini sudah dipastikan milik Ling Xue, gumam Yun Qingyan. Ling Xue menghindari serangan Mouren. Kemudian melakukan serangan dari samping. Kuat sekali tekanannya. Wah, kenapa aku tidak menyadari jika Ling Xue sehebat ini, ucap penonton.
Sialan. Ucap Mouren. Iya, aku pikir wakil dekan Zheng mengadopsinya karena sangat kasihan, tidak disangka dia sangat hebat, ucap penonton. Bagaimana mungkin? Atas dasar apa, kekuatan level 5 ku bisa dikalahkan oleh Ling Sui sampai semenyedihkan ini? Tidak boleh kalah. Jika tidak menang di pertandingan kali ini, aku tidak bisa masuk ke kelas elit, gumam Mouren. Kamu sudah menghalangi jalanku, jangan salahkan aku bersikap kejam, lanjutnya sambil berlari ke arah Ling Sui. Gawat! Yun, serangannya itu! Teriak Su Tutu. Tiba-tiba Yun Qingyan bergerak ke arah Ling Sui dan Mouren. Yun Qingyan menyerang Mouren dari belakang tanpa disadari Mouren. Kak Yun, tanya Ling Sui. Serangan Yun Qingyan mengenai Mouren. Kamu tidak apa-apa, tanya Yun Qingyan. Tidak apa-apa, tapi Kak Yun, apa yang terjadi, tanya Mouren. Pelatih! Ada yang mengacaukan pertandingan, ucap Mouren. Yun Qingyan. Kamu berani mengacau di pertandingan, apa yang kamu lakukan sebenarnya, ucap komentator itu. Ribut sekali. Hei, apa kamu buta? Kamu tidak lihat jika serangannya mengandung jarum beracun. Yang mengacau jelas-jelas adalah dia, teriak Su Tutu. Ini buktinya, lanjutnya sambil menunjukkan sebuah jarum di tangan Mouren. Komentator itu turun ke arena. Bukti? Ini hanya jarum biasa saja. Pertandingan mengizinkan adanya senjata di atas panggung. Jarum perak tidak beracun hanyalah senjata tersembunyi biasa, bukan merupakan pelanggaran, ucap komentator itu. Tidak beracun? Biasa, tanya Su Tutu kesal. Baik, ucap Su Tutu mengambil jarum itu. Kalau begitu, aku akan menusukkan jarum ini padamu. Jika tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada pelanggaran, lanjutnya kemudian melemparkan jarum itu ke arah komentator. Jarum itu mengenai kepala komentator. Jarum sudah tertancap, apa aku terlihat seperti keracunan, ucap komentator itu. Ternyata, tidak ada yang terjadi, gumam Su Tutu terkejut. Tutu, jangan banyak omong, bawa Ling Sui turun dari ring, ucap Yun Qingyan. Racun yang ada di jarum, jika sampai mengenai Ling Sui saat dia melakukan penyerangan, maka pembuluh darahnya akan pecah seketika, lanjutnya. Apa, ucap Su Tutu terkejut. Tapi, jika yang terkena jarum tidak melakukan serangan, maka tidak akan ada yang terjadi, ucap Yun Qingyan bersiap menyerang komentator itu. Yun Qingyan terkejut karena melihat seseorang bergerak ke arah komentator itu. Komentator itu ditendang oleh rekannya. Kamu orang tua kejam, kamu tidak adil dalam memberikan penilaian? Aku sudah menerima uangnya. Menerima uang? Kamu tidak menginginkan moralitasmu sebagai wasit? Tapi orang yang memberiku uang sangat hebat, ucap kedua komentator itu. Yang memberimu uang itu, 3 murid suci, tanya Yun Qingyan. Aku tidak boleh mengatakannya, ucap komentator kumis hitam. Bodoh. Bukankah hanya seorang San Mouren saja? Kenapa kamu melindunginya, ucap komentator janggut putih. Mo Feng ini, apa dia pikir yang ada di balik semua ini adalah San Mouren, gumam Yun Qingyan. Karena Mo Feng, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi denganmu. Aku juga memiliki saudara, anggap saja aku mewakilinya untuk memberikan pelajaran kepadamu. Tapi jika hal ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal diam, ucap Yun Qingyan. Terima kasih atas kebaikan saudara Yun. Aku akan mengajari saudaraku dengan baik, dia tidak akan mengikuti perlombaan perguruan seperti ini lagi, ucap komentator janggut putih bernama Mo Feng. Yun Qingyan melihat ke arah Mouren. Mouren terlihat ketakutan. Tapi, kamu harus menerima akibat dari perlakuanmu, ucapnya, menginjak Mouren. Semua orang, dengarkan, jika ada yang bermain trik dengan Ling Sui, nasibnya akan sama sepertinya. Mereka akan kehilangan seluruh kekuatan pelatihan mereka, teriak Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan menendang Mouren keluar arena. Wah, siapa sebenarnya Yun Qingyan itu? Sombong sekali. Bukan hanya melumpuhkan kekuatannya, bahkan wasit saja sampai dibuat ketakutan. Kalian pasti belum tahu, kabarnya. Yun Qingyan adalah orang yang diperhatikan oleh wakil dekan Liu. Hah? Bukankah dia dari kelas jenius? Kenapa dia bisa mengikuti perlombaan ini bersama dengan kita? Siapa yang tahu? Ucap para penonton. San Mouren melanggar peraturan pertandingan. Ling Sui memenangkan pertandingan. Lanjut ke babak berikutnya. Pertandingan selanjutnya dimulai, ucap Mo Feng.
Setelah setengah bulan babak pertama kompetisi, lebih dari 300 pemain yang masuk final dari dalam perguruan telah tersingkir, dan 150 pemain lainnya akan memulai pertarungan bebas. 10 finalis dalam pertarungan bebas akan memasuki babak ketiga kompetisi perguruan, bersama dengan para guru perguruan dan murid elit. Bersaing untuk meraih kemenangan tertinggi dari kompetisi kali ini. Scan berada di arena pertempuran bebas dari dalam perguruan. Semuanya, kalian sudah mengerti mengenai pertarungan bebas kali ini kan? Tanya Mo Feng. Mengerti, teriak semua orang. Siswa yang berada di baris bawah dapat menantang siswa yang berada di baris lebih tinggi. Tantangan gagal, langsung gugur. 10 orang terakhir yang berdiri di atas ring akan dapat maju dengan lancar, teriak semua orang. Baik. Jika begitu, pertarungan bebas, sekarang dimulai, teriak Mo Feng. Selanjutnya, Zhang Daniu, peringkat nomor 150, menantang pemain peringkat 19, Yun Qingyan, ucap Zhang Daniu. Berikutnya adalah nomor 149, Mo Sisi, yang juga akan menantang Yun Qingyan, yang berada di peringkat ke-19, ucap Mo Sisi. Nomor 148 juga menantangnya. Aku juga, teriak semua orang berniat menantang Yun Qingyan. Wah, kalian sekumpulan sampah ingin menantang saudara Yunku, teriak Sututu. Benar. Tidak tahu malu sekali, ucap Ling Sui. 4. Yun Qingyan menghadang Sututu dan Ling Sui. Kalian semua melakukan ini karena perintah dari ketiga murid suci, kan? Tanya Yun Qingyan. Kamu. Jangan sembarangan bicara, ini tidak ada hubungannya dengan ketiga murid suci yang terhormat, ucap Zhang Daniu. Benar sekali, kita menantangmu karena kita belum pernah mendengarmu di perguruan dalam, tapi kamu menghabisi orang-orang hingga berada di posisi ke-19, kita tidak terima, ucap Mo Sisi. Benar, tidak terima, ucap provokator lainnya. Tiba-tiba Zhang Daniu melangkah ke depan dengan mengeluarkan aura kekuatannya. Kenapa, kamu tidak berani bertarung dengan kami? Tanya Zhang Daniu. Orang sepertimu juga bisa memaki di depanku, ucap Yun Qingyan, menendang Zhang Daniu. Zhang Daniu, nomor 150, gagal dalam tantangan dan langsung tersingkir. Yun Qingyan menang dengan peringkat 19, tidak ada perubahan dalam peringkatnya, ucap wasit. Ah, kelihatannya wasit berencana untuk tidak peduli, gumam Yun Qingyan. Sudahlah, kalian juga jangan tanggung-tanggung, kata Yun Qingyan. Maju saja semuanya, ucap Yun Qingyan. Yun, bukankah terlalu memaksakan diri menghadapi 100 lawan dari perguruan dalam? Tanya Sututu. Benar sekali, apa aku perlu membantumu? Tanya Ling Sui. Tidak perlu. Tutu, jaga Ling Sui, dan lihat bagaimana aku menghabisi mereka semua, jawab Yun Qingyan. Keren sekali. Baiklah. Jika kamu percaya diri, maka aku tidak akan menghalangimu menghabiskan cecunguk ini, ucap Sututu. Iya, ucap Ling Sui. Yun Qingyan, meremehkan kita sekali, 140 peserta akan memberimu pelajaran. Aku Wang Feng, nomor 142, akan menghabisimu. Aku Gong Zuo, nomor 148 dari dalam perguruan, menantangmu. Jika kalian semua ingin menantangku, maka jangan salahkan aku jika tidak akan sungkan lagi. Yun Qingyan menahan pukulan beberapa orang itu. Melakukan serangan dan menghindari serangan musuh. Menyikut musuh yang berada di sampingnya. Kemudian menendang beberapa musuh. Yun Qingyan menangkap siku musuh di depannya. Kemudian menjadikannya sebagai senjata dan berkata, kita akhiri saja pertarungan yang membosankan ini. Melempar orang yang dipegangnya tadi ke arah musuh yang lain. Ah, kakiku. Yun Qingyan ternyata semenakutkan ini. Lebih baik kita gabungkan semua kekuatan kita untuk menyerangnya. Aku tidak percaya dia sanggup bertahan dari semua serangan kita, tanpa tulang-tulangnya remuk. Terlihat ekspresi Yun Qingyan yang begitu tenang. Yun Qingyan, mati saja. Meskipun kekuatanmu sangat hebat, kamu tidak akan mungkin bisa menahan semua serangan kita ini. Yun Qingyan diserang dari segala arah. Terjadi ledakan karena serangan tersebut. Cih, seharusnya berhasil kali ini, kan? Apa? Yun Qingyan muncul dari api tersebut dengan ekspresi tersenyum. Kamu tidak terluka sedikit pun? Apa kamu monster? Kenapa kamu bisa menghadang semua serangan kita seorang diri? Serangan sehebat itu, meskipun alam Yue Jing tingkat 9 sekalipun belum tentu bisa menahannya,
Apa jangan-jangan kamu berada di level alam matahari, Yang Jing? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yun Qingyan tidak mungkin berada di level alam matahari, ucap wasit kumis hitam. Aneh sekali, sangat aneh, bagaimana dia bisa melakukannya? Aku mengerti. Kamu pasti menyembunyikan senjata ajaib dalam tubuhmu yang kamu gunakan untuk menahan semua serangan itu? Ternyata seperti itu. Sudah kubilangkan, bagaimana mungkin orang sepertinya adalah lawan dari kita semua? Senjata yang dia sembunyikan pasti dia gunakan secara berturut-turut. Yun Qingyan, kamu pasti tamat kali ini. Bagus. Aku akan mengumpulkan kekuatanku lagi, kali ini Yun Qingyan pasti tidak akan mampu menghalaunya. Oh, benarkah? Aku pikir aku akan bertemu dengan beberapa elit di babak final, tapi tidak disangka yang aku temui hanyalah sampah tidak berguna. Sampah tidak berguna. Apa maksudmu? Cih, kamu banyak omong sekali. Bayarlah kesombonganmu itu. Terlihat semua orang menyerang Yun Qingyan secara bersamaan. Sudahlah, aku akan memberikan pelajaran untuk kalian. Kekuatan berasal dari sumber yang sama. Setelah diserap oleh kalian, maka setiap energi akan menghasilkan kekuatan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kalian melatihnya. Dalam satu waktu ada begitu banyak kekuatan, dan setiap kekuatan memiliki jalannya sendiri. Kekuatan yang digabungkan secara sembarangan, dan tidak saling cocok, maka kekuatannya akan menghilang. Bahkan mereka yang mahir dalam menggabungkan kekuatan, yang sudah berlatih selama bertahun-tahun saja tidak akan bisa dengan mudah menggabungkan banyak kekuatan menjadi satu. Jadi, entah bagaimana kalian bisa menggabungkan kekuatan kalian. Hanya akan hancur dan sia-sia saja. Jadi, kekuatan yang kita gabungkan tidak akan sekuat saat kekuatan itu dikeluarkan secara individual. Kalian mengerti? Kelihatannya kalian tidak sebodoh yang aku pikirkan. Kalau begitu, aku akan memberikan pelajaran gratis lagi kepada kalian. Kalian para bocah, ingatlah. Kebodohan harus dibayarkan oleh kalian semua. Orang yang menahan serangan Yun Qingyan terpental dan menabrak orang yang di belakangnya. Ah, bagaimana mungkin? Tuan Yun, ampuni kita menyerah. Aku mengaku kalah, aku menyerah. Lemah. Hei, orang tua. Seharusnya pertandingan kali ini dimenangkan oleh Yun, kan? Wasit kumis hitam tersebut hanya bisa marah dan tidak bisa berkata. Iya, benar. Pemenangnya tentu saja Yun Qingyan. Ucap wasit di sebelahnya. Yun Qingyan mendapatkan kemenangan setelah mengalahkan 112 peserta. Berdasarkan peraturan, 112 orang tereliminasi, dan posisi tertinggi yang dikalahkan oleh Yun Qingyan adalah nomor 6, jadi posisi Yun Qingyan naik ke nomor 6. Yun Qingyan mengalahkan 112 peserta dalam waktu bersamaan, jadi 150 posisi akan terisi lagi. Wah, keberuntungan luar biasa. Hei, untung saja kita tidak mengikuti mereka melawan Yun Qingyan. Selanjutnya, pertandingan akan dilanjutkan. Peserta selanjutnya silahkan naik ke atas ring. Aku sudah datang. Aku Huang Qiling, peringkat kedua di perguruan dalam, yang ingin aku tantang adalah. Huang Qiling menunjuk ke arah Yun Qingyan dan Sututu. Wah, kamu menantang Yun lagi. Apa kamu sudah tidak waras? Cih, percuma. Maaf sekali, yang ingin aku tantang bukan Yun Qingyan, tapi kamu Sututu. Apa-apaan ini? Haha, tidak tahu diri sekali, kamu pikir aku akan takut padamu? Yun sudah menghabisi 112 peserta perguruan dalam, dan aku juga akan menghabisimu. Salah satu hal yang paling aku sukai, adalah menghadapi kalian yang sok hebat dengan berkata tidak. Ucap Sututu. Cih, tidak tahu malu sekali. Teriak Huang Qiling marah. Kamu masih berani mengataiku? Apa kamu tahu malu? Peringkat kedua perguruan dalam malah menantangku dari luar perguruan. Kelihatannya kalian peserta dalam perguruan hanya bisa menantang yang lemah, yang mengandalkan keberuntungan bisa hidup sampai sekarang. Teriak Sututu. Apa katamu? Tangan Huang Qiling ditahan oleh seseorang. Zhao Rulong? Zhao Rulong memegang tangan Huang Qiling. Sututu, maafkan saudara Huang yang tidak sopan. Tapi kamu bersikap sangat kasar dan mempermalukan murid di perguruan dalam. Jika kamu laki-laki, bertarunglah denganku sekali, ucap laki-laki itu, bernama Zhao Rulong. Sututu dengan ekspresi mengejek berkata, aduh, satu anjing sudah pergi, sekarang si bodoh Zhao yang datang.
Kamu ingin melawanku, tapi aku tidak ingin melawan kalian. Tidak mau, tidak mau, lanjut Sututu, tapi ucapannya tiba-tiba dipotong oleh seseorang dari belakang. Cukup. Sututu terkejut. Apa yang terjadi? Apa murid dalam perguruan selalu memotong pembicaraan, gumam Sututu. Zhao Rulong, kamu adalah peringkat teratas di perguruan dalam. Kamu ingin menantang perguruan luar peringkat 9, itu benar-benar memalukan, lanjut seseorang. Seseorang itu ternyata seorang gadis. Jika kamu ingin bertarung, aku, Suye, peringkat ketiga, dengan senang hati meladenimu, ucapnya dengan yakin. Sututu terkejut melihat gadis tersebut. Sututu terpesona dengan gadis tersebut. Tunggu, model rambutnya. Suara ini? Ya Tuhan, apa itu dia? Apa kamu mengenal orang bernama Suye ini? Tanya Yun Qingyan lewat transmisi suara. Sututu terkejut. Wajah Sututu terlihat kebingungan. Sututu menjawab, aku sangat akrab dengannya hingga tidak ingin bertemu dengannya. Kelihatannya dia adalah musuhmu. Jangan panik, aku akan membantumu jika diperlukan, ucap Yun Qingyan. Mendengar ucapan Yun Qingyan, Sututu semakin salah tingkah. Hei, ayolah kawan, jangan ikut campur. Keluar saja dari kekacauan ini. Dan ada lagi. Jangan biarkan dia tahu jika kita akrab, jika tidak kamu akan menyesal seumur hidup. Menyesal? Meskipun tingkat pelatihannya di atasmu, tetapi dia hanya seorang jenius tingkat pertama. Apa kamu pikir aku tidak bisa melawannya? Tanya Yun Qingyan. Ah, bukan penyesalan seperti itu. Intinya jangan sampai dia mengetahuinya saja. Tidak perlu berterima kasih. Aku adalah seorang pionir muda, ucap Sututu dengan percaya diri. Semuanya hancur sudah, hancur sudah, hancur sudah, ucap Sututu. Melihat tingkah Sututu, Yun Qingyan kebingungan. Aneh sekali, kenapa Sututu bertemu dengannya menjadi. Para penonton bersorak, lihat. Suye sudah masuk ke dalam ring. Peringkat teratas bertarung dengan peringkat ketiga di perguruan dalam, pertandingan yang mengandalkan kekuatan, menarik sekali. Hajar! Hajar! Terlihat Suye dan Zhao Rulong saling berhadapan di atas arena. Zhao Rulong mengeluarkan kekuatannya dengan ekspresi tenang berkata, Suye, kita sudah mengenal cukup lama, tapi aku belum pernah melihat sosok aslimu. Dan kamu ingin menggantikan laki-laki lemah itu untuk menghadapiku? Mengejutkan sekali. Tapi Suye dengan posisi bersiap bertarung menjawab, jangan banyak omong, majulah. Mendengar jawaban Suye, Zhao Rulong bersiap untuk bertarung dengan Suye juga. Temperamenmu lumayan juga. Jangan salahkan aku. Zhao Rulong melompat. Aku tidak akan berbelas kasihan, lanjut Zhao Rulong. Terlihat Zhao Rulong tertawa kecil. Suye menghindari serangan Zhao Rulong. Hei, adik Su, jangan sejauh itu denganku, ucap Zhao Rulong. Suye menangkis serangan Zhao Rulong dengan serulingnya. Suye menyerang Zhao Rulong. Zhao Rulong menangkap tangan Suye. Kamu yang datang padaku sendiri, ya. Zhao Rulong terpesona dengan tangan Suye dan menjadi genit. Suye, kulitmu ini sangat halus. Suye terlihat kesal. Kamu. Suye menarik tangannya dan berteriak, tidak tahu malu. Zhao Rulong mencium tangan bekas memegang tangan Suye dan berkata, hehe, Suye, saat kamu berkata tidak tahu malu. Menggemaskan sekali, lanjutnya sambil memegang leher Suye dengan tiba-tiba. Zhao Rulong membanting Suye ke bawah dengan keras. Sampai-sampai Suye muntah darah. Zhao Rulong mulai berbuat mesum. Aduh, akhirnya bisa melihat sosok Nona Su yang tidak berdaya. Lebih baik perlihatkan juga apa yang tersembunyi di dalam pakaianmu untukku. Minggir, teriak Suye. Melihat tingkah Zhao Rulong membuat Sututu kesal. Tutu, bukankah dia musuhmu? Kenapa kamu? Ucap Yun Qingyan. Tutu, tanya Yun Qingyan. Tiba-tiba Sututu melompat dari tempatnya. Sututu memukul Zhao Rulong dengan ekspresi marah di wajahnya. Zhao Rulong, mati kamu hari ini. Sututu menginjak-injak Zhao Rulong dengan marah. Menjengkelkan sekali. Zhao Rulong, brengsek. Aku pasti akan menaiki kuburanmu dan menginjak-injaknya sampai hancur. Zhao Rulong tidak berdaya dihajar Sututu. Sututu melihat Suye dengan ekspresi khawatir. Suye, kamu tidak apa-apa? Suye hanya bisa terdiam dengan ekspresi tidak berdaya. Bodoh. Apa kamu tahu,
Kamu hampir saja berselingkuh dariku? Giok seputih dan sebagus ini hampir saja dilahap habis oleh babi sialan itu, ucap Su Tutu sambil membenarkan pakaian Suye. Kak Tutu. Ternyata masih peduli kepadaku. Gumam Suye. Melihat itu Yun Qingyan terkejut dan kebingungan. Diselingkuhi? Suye ini, perempuan milik Su Tutu, gumam Yun Qingyan. Zhao Rulong tidak terima dengan tindakan Su Tutu dan dengan marah berteriak, Su Tutu, barusan kamu yang melakukan serangan? Ayahku saja tidak pernah memukulku, kamu berani menghajarku? Dengan ekspresi kesal Su Tutu menjawab, oh, pantas saja, kenapa kamu sangat tidak tahu malu, ternyata orang tuamu tidak mengajarimu dengan baik. Kamu bahkan berani menyentuh perempuanku. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Hari ini aku akan menghabisimu. Su Tutu mulai mengumpulkan kekuatannya. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu, lanjutnya. Su Tutu, kamu hanya beruntung saja barusan, kamu menganggap dirimu sangat hebat. Zhao Rulong melompat bersiap menyerang Su Tutu. Di depan murid pertama perguruan dalam, kamu bukanlah apa-apa. Su Tutu yang juga bersiap untuk menyerang Zhao Rulong. Yun Qingyan tersenyum melihat Su Tutu, dan berkata, oh, akhirnya Tutu mulai serius. Akan kulihat kekuatanmu yang sebenarnya, lanjut Yun Qingyan. Su Tutu menginjak telur Zhao Rulong sampai pecah. Zhao Rulong dengan ekspresi wajah panik. Su Tutu mencengkram baju Zhao Rulong. Kemudian Su Tutu mulai menampar-nampar Zhao Rulong. Ingat jika kamu masih berani menyentuh orangku. Jika kamu berani, aku akan melenyapkan kekuatanmu dan memberikannya kepada babi. Sialan, jika aku menghabisimu sekarang maka tidak akan ada lain kali. Mati kamu. Para penonton yang melihatnya, tidak menduga kejadian ini. Zhao Rulong murid kuat di level 6 alam Yue Jing, tapi dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Murid terbaik di perguruan dalam, kenapa bisa dihajar habis-habisan oleh Su Tutu? Ya ampun, kekuatan apa yang dimiliki Su Tutu sebenarnya? Wasit berkumis hitam berdiri di atas meja makan, dan berteriak, Su Tutu, hentikan. Apa kamu ingin melanggar aturan perguruan Singkong yang tidak boleh membunuh orang? Su Tutu terlihat semakin kesal dan berkata, aturan sialan. Apa dia melecehkan istriku itu baru aturannya? Kenapa kalian tadi hanya diam saja? Aku hanya membalasnya saja, gigi dibayar gigi, mata dibayar mata, kamu masih membahas peraturan di depanku? Su Tutu bersiap memukul Zhao Rulong. Cih, anjing sialan, kamu masih tidak mati. Su Tutu memukul tepat di muka Zhao Rulong dengan sekuat tenaga. Aku akan membunuhmu. Wasit itu pun terkejut. Ah, ini. Wasit itu marah besar dan mengeluarkan aura kekuatannya. Su Tutu, kamu murid yang tidak tahu aturan. Kita perguruan Singkong menjunjung tinggi aturan, kamu malah memprovokasi kita. Semuanya, ikut aku menghabisi Su Tutu, ucap wasit berkumis hitam. Jangan jadi iblis di saat seperti ini, hei, ucap wasit berkumis putih. Para penonton bersemangat untuk menghajar Su Tutu. Hea, Su Tutu sudah menggila, aku juga tidak tahan melihat kesombongannya sejak lama. Benar. Begitu naik ring langsung memaki murid perguruan dalam kita tidak bisa menerima penghinaan ini. Cepat ikuti Guru Molei, kita hajar dia. Kalian? Siapa yang ingin kalian habisi? Tanya Yun Qingyan dengan nada sombong. Setelah melihat Yun Qingyan, mereka semua ketakutan. Gawat, Yun Qingyan akan membantu Su Tutu? Hahaha, siapa yang akan kita habisi? Jangan tanya padaku. Aku hanya terlalu lama di atas ring dan ingin pemanasan di bawah. Benar, kita hanya ingin pemanasan dan menggerakkan tubuh kita saja. Tiba-tiba seseorang perempuan meremehkan para penonton itu. Aduh, kalian semua sudah ketakutan? Jika kalian tidak ingin maju, maka aku saja yang akan bertarung bersama dengan Guru Molei, lanjut perempuan itu yang bernama Chen Meier. Pedang sihir perak dan emas? Bukankah itu pedang milik murid suci Yunhai? Apa jangan-jangan murid sucilah yang memerintahkan Molei dan juga Chen Meier untuk melawan Su Tutu? Meskipun Yun Qingyan sangat hebat, tapi dia tidak akan mampu menandingi ketiga murid suci. Kelihatannya, hari ini kita harus berada di pihaknya. Para penonton itu berlutut terhadap Meier. Wang Qifeng dari perguruan dalam bersedia menemani Nona Meier bertarung. Qin King dari perguruan dalam bersedia bergabung bersama dengan Nona Meier. Bersedia bertarung bersama Nona Meier. Yun Qingyan menatap Meier dengan serius.
Chen Meier ini kelihatannya bukan orang sembarangan, gumam Yun Qingyan. Tutu, apa perlu bantuanku? Tanya Yun Qingyan. Su Tutu terdiam. Kemudian Su Tutu berkata, aduh, Yun, kebetulan sekali. Aku tidak mampu mengalahkan ratusan orang sekaligus. Ditambah lagi Chen Meier juga memiliki senjata pusaka tingkat bumi. Selama ini aku selalu bersikap bodoh, dan bersembunyi di belakangmu hingga diremehkan oleh mereka semua. Tapi, setidaknya di depan wanitaku, aku harus kembali menjadi laki-laki yang sesungguhnya, jawab Su Tutu dengan percaya diri. Suye memanggil Su Tutu, Kak Tutu. Suye dihentikan Yun Qingyan. Berhenti, jika mengejarnya hanya akan membuatnya tidak fokus. Tenang saja, jika terjadi sesuatu dengannya, aku yang akan maju, ucap Yun Qingyan. Su Tutu mulai bertarung dengan murid lainnya. Sampah. Su Tutu bertarung dengan gaya bebas. Nyasana. Majulah. Kemampuan sampah seperti kalian hanya segini saja. Aduh, kenapa kekuatan Kak Tutu besar sekali, ucap seseorang. Su Tutu melihat ke atas. Lebih baik aku membantumu, lanjut seseorang itu. Tiba-tiba Meier sudah bersiap untuk menyerang Su Tutu dengan pedangnya. Keluarkan saja semuanya, ucap Meier. Su Tutu terkejut dan panik. Aura pedang yang sangat kuat. Su Tutu menahan serangan Meier dengan sekuat tenaga. Kelihatannya aku sudah menyepelekan senjata pusaka tingkat bumi ini. Serangan mereka menciptakan ledakan yang begitu hebat, membuat asap tebal menyelimuti arena tersebut. Tatapan wajah Meier terkejut. Yun. Muncullah Yun Qingyan yang menghadang serangan Meier. Yun Qingyan. Bagaimana mungkin? Senjata pusaka tingkat bumi bahkan tidak bisa dihalau oleh level alam matahari, Yang Jing. Tapi kenapa kamu hanya menggunakan sarung pedang saja sudah? Ucap Meier terkejut. Yang begini kamu sebut senjata pusaka? Tanya Yun Qingyan. Yun Qingyan mengayunkan pedang, serangan Yun Qingyan mengenai Meier dan membuat Meier terpental. Lihat baik-baik rongsokan dua potong besi tua yang kamu genggam di tanganmu, lanjut Yun Qingyan. Meier melihat pedang yang dipegangnya dengan ekspresi terkejut. Kekuatan di dalam pedangnya menghilang. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan ikut terkejut. Wah, Yun Qingyan menghilangkan kekuatan dalam pedang pusaka tingkat bumi? Benar, aku lihat sinarnya menghilang begitu saja, seperti sendawa. Wah, bagaimana bisa seperti itu? Yun Qingyan muncul di hadapan Meier. Ekspresi Meier yang terlihat panik dan ketakutan. Yun Qingyan mengarahkan sarung pedangnya ke leher Meier. Nona Meier, kenapa tidak lanjut bertarung? Apakah kamu takut misi ini akan gagal dan kamu tidak akan dianggap sebagai salah satu dari 3 murid suci? Meier terlihat ketakutan. Meier berkata dengan nada memohon, Kak Yun, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Meier bisa menjadi salah satu dari 3 murid suci? Meier hanya tidak sengaja mendengar hinaan dari orang kecil itu, jadi tidak sengaja tersihir. Oh, tidak sengaja, ucap Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan melangkah ke depan dan memotong tubuh Meier. Yun Qingyan menoleh ke belakang. Maaf, aku tadi juga tidak sengaja, tidak mengontrol baik sarung pedangnya. Sarung pedangnya mengeluarkan api ungu, dan api ungu tersebut juga membakar tubuh Meier. Ekspresi bangga terlihat di wajah Yun Qingyan. Seperti yang diharapkan dari saudara Yun, senjata pusaka tingkat bumi yang kuat sekalipun bahkan tidak cukup untuk menahanmu, ucap Su Tutu terkagum. Wasit berkumis hitam pun marah. Yun Qingyan, ucapnya. Dik, berhentilah. Janganlah menjadi iblis lagi, ucap wasit berkumis putih. Yun Qingyan. Berani-beraninya kamu membantai murid perguruan tinggi di depan umum dan tidak mengikuti aturan perguruan tinggi. Kamu telah menyinggung seluruh perguruan tinggi Singkong. Yun Qingyan melihat ke arah wasit itu dan berkata, mulai pencuri tua, kamu telah berkali-kali berbohong, aku masih belum melakukan perhitungan denganmu. Tapi hari ini kamu sudah membuat kesabaranku habis. Tidak ada siapapun yang bisa melindungimu, ucapnya. Yun Qingyan mengeluarkan api pada sarung pedangnya. Tiba-tiba Liu Han muncul. Kalian cepat lihatlah, itu wakil dekan Liu Han. Dekan Liu, wakil dekan Liu ada di sini. Liu Han mendarat tepat di tengah antara Yun Qingyan dan Molei. Wakil dekan Liu, ucap Molei. Wakil dekan Liu, tolong bantu situasi ini, ucap Molei.
Kemudian mulai berlutut di depan Liu Han dengan nada memohon. Yun Qingyan ini tidak pandang bulu, dia membantai beberapa siswa, bahkan menyakiti wasit penunggu, benar-benar masalah besar. Sebagai penanggung jawab Singkong, aku berharap Dekan Liu akan menegakkan hukum secara adil dan menjaga reputasi perguruan tinggi. Liu Han menatap Yun Qingyan, dan berkata lewat transmisi suara, apakah kamu membunuh orang lagi? Tanyanya. Yun Qingyan menjawab, benar. Karena kamu ada di sini, biarlah kamu yang mengurus kekacauan ini saja. Liu Han berkata, apa kamu bisa tidak membuatku khawatir? Apakah kamu kira kekacauan ini mudah untuk diselesaikan? Kalianlah yang menyuruhku melawan, ucap Yun Qingyan dengan ekspresi tidak bersalah. Liu Han hanya bisa terdiam. Dekan, tolonglah urus Yun Qingyan secepatnya, ucap Molei. Anak buah yang tidak tahu malu, berani-beraninya memerintahku, ucap Liu Han sambil menampar Molei. Wasit berkumis putih muncul, adik. Liu Han berkata, wasit Molei diam-diam bersekongkol, dan menggunakan posisinya untuk menargetkan siswa Yun Qingyan dengan maksud jahat, membunuh siswa Sututu, yang merupakan pelanggaran berat dalam perguruan tinggi. Aku akan membawanya kembali ke Singtang dan menyerahkannya pada dekan untuk diadili. Dan siapapun yang bersekongkol dengan mereka, bersiaplah untuk terluka dan mati, perguruan tidak akan menyelidiki apapun, ucap Liu Han dengan lantang. Hah, apa ini sebenarnya adalah rencana wasit Molei? Tidak heran Yun Qingyan begitu percaya diri. Wasit Mo Feng, Yun Qingyan hari ini bukan hanya kekuatan tempurnya yang sangat kuat, dia juga memberikan kontribusi besar kepada perguruan tinggi dan membunuh para pemberontak. Memberinya peringkat pertama, tidak keberatan, kan? Lanjut Liu Han. Tidak keberatan, Yun Qingyan begitu kuat sehingga dia harus menjadi yang pertama, jawab Mo Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengumumkan. Kompetisi besar ini sudah berakhir, Yun Qingyan memenangkan kejuaraannya dan akan maju ke final kompetisi perguruan tinggi, ucap Liu Han mengangkat tangan Yun Qingyan sebagai tanda kemenangan Yun Qingyan. Yun Qingyan luar biasa. Kak Yun, bagus sekali. Kakak Yun, semangat, kami akan selalu mencintaimu. Liu Han menghela napas dan berkata, baiklah, aku sudah membereskan masalahnya untukmu, dan memberikanmu peringkat 1. Bersiaplah untuk final kompetisi perguruan tinggi, jangan mengkhianati upaya keras kami untuk mendukungmu. Yun Qingyan menjawab, terima kasih, kalau begitu aku. Yun Qingyan melihat sarung pedangnya yang tiba-tiba bergetar. Heh! Sarung pedangnya bereaksi kuat sekali, mungkinkah setelah melahap senjata pusaka tingkat bumi, dia sudah mengetahui keberadaan pedang membelah langit dewa, gumamnya.